Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di Mapel Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu teks cerita fantasi. Subbab yang akan kita pelajari yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar. Tahukah kalian apa itu menceritakan kembali? Menceritakan kembali adalah menyampaikan isi cerita yang telah kita baca kepada orang lain. Jadi, setelah kita membaca sebuah teks itu kita ceritakan kembali kepada orang lain menggunakan bahasa kita sendiri. Itulah pengertian dari menceritakan kembali isi teks. Nah, pada teks cerita fantasi, menceritakan kembali isi cerita fantasi itu bisa melalui dua cara. Yang pertama secara tertulis dan yang kedua secara lisan. Menceritakan kembali secara tertulis. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah membaca dan memahami cerita fantasi dengan seksama. Jadi, kalian harus sudah membaca teks cerita fantasi, kemudian memahami isi ceritanya. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa pokok yang terdapat dalam cerita fantasi. Peristiwa-peristiwa pokok itu bisa kalian dapatkan dari membaca setiap paragraf yang ada di dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa pokok tersebut dengan menggunakan bahasa atau kalimat sendiri. Jadi, kalian harus membuat kalimat sendiri dari peristiwa-peristiwa pokok yang ada di dalam cerita. Yang kedua adalah menceritakan kembali secara lisan. Tahapan dalam menceritakan kembali secara lisan ada dua tahap, yakni tahap saat sebelum bercerita dan saat sedang bercerita. Untuk langkah-langkahnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Saat sebelum bercerita, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah membaca dan memahami cerita. Jadi, kita harus sudah membaca isi cerita dan memahaminya. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh cerita. Di sini kalian harus sudah mencatat siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Yang ketiga, mencatat peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting ini adalah peristiwa yang terjadi mulai awal sampai cerita itu selesai. Dan yang keempat adalah mencatat latar peristiwa. Di sini latar yang digunakan meliputi latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Nah, ketika saat sedang bercerita, yang harus kalian lakukan pertama adalah memperhatikan penampilan dan gerak tubuh. Jadi kalian harus memperhatikan penampilan kalian mulai dari baju yang kalian pakai itu sudah sesuai, sudah sopan apa belum. Dan gerak tubuh kalian. Gerak tubuh kalian harus mendukung isi cerita. Yang kedua, memperhatikan intonasi,
vokal, irama, artikulasi, dan lafal. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara kita. Vokal ya suara kita ketika bercerita itu bagaimana. Irama bunyi yang dihasilkan ketika bercerita. Artikulasi jelas tidaknya pengucapan kita ketika bercerita. Dan lafalnya itu bagaimana. Yang ketiga, menceritakan cerita fantasi secara urut sesuai dengan cerita. Jadi ketika kalian bercerita harus menceritakan kembali isinya secara urut. Yang keempat, membuka cerita dengan santun. Di sini kalian bisa membuka dengan mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri dan memperkenalkan judul cerita yang akan kalian ceritakan. Dan yang terakhir adalah mengakhiri cerita dengan santun. Jadi ketika membuka harus dengan santun, mengakhiri juga harus dengan santun. Di sini bisa menggunakan salam dan mengucapkan sepatah atau dua kata tentang permohonan maaf jika ada kesalahan seperti itu. Alhamdulillah, demikian pembahasan hari ini mengenai materi bab 2 yaitu teks cerita fantasi. Subbab yang sudah kita pelajari yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Sebelumnya, Bu Habibah habis ini akan membagikan contoh bercerita dari Bu Habibah. Mohon maaf jika video itu pasti banyak kekurangan. Kalau bisa kalian harus lebih baik dari Bu Habibah dalam bercerita. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah ya. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Bu Habibah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Habibah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak tersebut, maka mereka akan mendapatkan petualangan hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan, ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Pada hari Minggu, pukul 6 tepat, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru, serasa di kamarnya ada langit. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan ya. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan ada 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candi.
Dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan memakai 3 berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Tapi Cika dan Tanika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Cika, Tanika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu Putri Candi. Anika berlari menuju tempat tidur Putri Candi dengan ragu. Tamika dan Cika pun ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna, Anika menjelaskan. Baik, jawab Tanika dan Cika serempak. Setelah itu, Putri Candi menguap dan pelan-pelan membuka matanya. Oh, terima kasih, terima kasih. Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat, Tanika dan Cika menyaut tas yang diberikan Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita harus segera pergi. Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian itu tidak bisa kita bawa, kata Tanika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu. Yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anika. Anika menarik tangan kedua sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna. Dan boom! Mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita hari ini karena kita meninggalkan 1 tas berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Kamu sih menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang tangan kedua sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tanika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul.